ada profesor, doktor, bulan Ramadan buka bersama di rumahnya. Profesor ini apa? Ceramah. Alhamdulillah Umi Abi kata profesor tadi ya. Tapi kalau menembak ibu bapak, alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah gelar apa yang belum aku dapatkan? Semua sudah aku dapatkan. Semua sudah aku dapatkan. Apa? Profesor sudah, doktor sudah, MSc sudah, DPE sudah, gelar apapun sudah aku dapatkan. Bagian kesehatan apa sudah aku pelajari semua. Sudah aku dapatkan semua gelar. Tapi itu semua aku dapatkan dengan usahaku, dengan belajarku, dengan perjuangan aku dapatkan semua. Tapi ada satu gelar yang tidak bisa aku dapatkan. Tidak bisa aku dapatkan. Siapapun yang belajar setinggi langit tidak bisa mendapatkan. Gelar ini hanya khusus, tidak bisa aku dapatkan. Aku berusaha untuk mendapatkannya, kata orang tidak mungkin. Apa gelarnya? Gelar Habib. Tidak bisa. Gelar Habib tidak bisa aku dapatkan. Profesor sudah, doktor sudah, MSL sudah semua, sudah dapatkan. Tapi aku cari biar dapat gelar Habib tidak dapat. Gelar Habib tidak ada dapat. Padahal satu gelar Habib ini bisa menjamin di akhirat. Gelar profesor, doktor, SSS tidak menjamin di akhirat. Gelar Habib ini menjamin di akhirat tentu. Kenapa? Karena ada di dalam zatnya ada butiran-butiran, gumpalan-gumpalan daging, darah dan junjungan agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini profesor, doktor. Kenapa? Karena mereka mendahulukan akhlak dibandingkan ilmu. Mendahulukan akhlak dibandingkan ilmu. Tapi kalau orang yang mendahulukan ilmu dibandingkan akhlak, maka dialah yang merasa lebih tinggi dari segala-galanya. Nabi Musa, ingat Nabi Musa alaihissalam ngomong sama Allah ada nggak sih orang yang lebih berilmu dari saya? Karena kenapa? Karena dia merasa sudah paling berilmu. Nabi Musa sudah paling merasa akulah yang paling berilmu di zaman ini. Akulah yang paling pintar di zaman ini yang merasa. Dia merasa. Kata Allah, dia tanya sama Allah, ada nggak ya Allah? Kata Allah, ada. Masa ada yang tidak ada? Kau berjalanlah kau. Nanti pas di pertemuan antara dua laut, kau akan ketemu apa orang itu. Kau akan bertemu dengan orang itu di pertemuan dua laut. Akhirnya Nabi Musa berjalan, istirahat tidur, dan dia bawain ikan di dalam kerangkangnya. Kemudian setelah dia bangun, dia meneruskan perjalanan, perutnya lapar. Akhirnya dia mau makan ikan lagi, ternyata di keranjang tadi tidak ada ikan lagi. Akhirnya dia tanya sama ajudannya, di mana kira-kira ya? Oh, itu di tempat kita istirahat tadi. Akhirnya ternyata di tempat dia istirahat tadi, di situ ada satu orang sedang menunggu. Itulah Nabi Allah itu alaihissalam. Ya. Kata Nabi Allah, sudahlah, kau tidak bakal sanggup. Tidak, ikut aku. Mudah-mudahan aku termasuk orang yang sabar. Mudah-mudahan aku termasuk orang yang sabar. Kata Nabi Allah, sudahlah, tidak bakal sanggup. Ikutin aku. Tidak, aku ikut. Aku insya Allah orang yang sabar. Akhirnya sudah, ikut naik kapal. Sudah sampai di tempat ini, singgahan kapal oleh Nabi Allah Khidir dibocorkan. Akhirnya Nabi Allah Musa datang,
sudah ada perjanjian. Kalau jangan bertanya aja, sudah ada perjanjian. Akhirnya Nabi Musa melihat perbuatan Nabi Allah itu, akhirnya timbul pertanyaan. Nah, kata Nabi Allah kan, sudah aku bilang, kalau udah sanggup kan, akhirnya tidak. Akhirnya perjalanan yang kedua, ada anak kecil dibunuh oleh Nabi Allah itu. Kenapa kau bunuh? Kan sudah aku bilang, kau mesti tidak sanggup. Sudah sabar. Aku sekali lagi sampai beliau Nabi Allah itu membangunkan dinding yang akan roboh tanpa ada yang nyuruh, tanpa ada upah. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Musa pun akhirnya Nabi itu mengatakan sudah cukup lah. Hanya di sini. Aku dengan kau sudah dengar. Kau dapat rasa mungkin. Akhirnya dijelaskan satu persatu. Ternyata sepinter-pinter apa orang ada yang lebih pinter. Sepinter-pinter apa orang ada yang lebih pinter. Sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh pula. Pandai tupai melompat, duduk di dekat bidaya Habib Samsul, lihat di pohon kelapa, tupai melompat banyak tupai. Tapi belum kelihatan jatuhnya. Belum kelihatan jatuhnya. Tapi sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh. Kapan waktunya dia akan jatuh. Sepandai-pandai orang masih ada orang yang lebih pandai. Tapi kalau orang sudah berakhlak tidak ada lagi yang lebih tinggi. Kalau orang sudah berakhlak tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada akhlak. Orang sudah berakhlak sudah tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada orang berakhlak. Tapi kalau orang pandai ada yang lebih pandai. Tapi kalau orang berakhlak sudah. Orang tawadhu apa bandingannya lebih tinggi daripada tawadhu? Tidak ada. Tawadhu itu ada di atas tawadhu. Tawadhu adalah tertinggi. Tapi kalau orang apa? Dia paham kitab, dia paham kitab Li'an, tapi belum tentu dia paham kitab Miftah. Belum tentu dia paham kitab Mihajah. Belum tentu. Orang paham kitab Safinah, belum tentu dia paham kitab Baitullah. Belum tentu. Nah, karena masih ada yang lebih tinggi. Tapi kalau orang sudah berakhlak, sudah tinggi. Kenapa? Karena dia telah memakai sifat baginda Rasulullah